membaca Al-Quran dong ya. Lalu, bagaimana sih pengertian Al-Quran yang sesungguhnya? Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan. Sedangkan secara istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril secara mutawatir atau berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan dalam jangka waktu kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dimulai ketika bulan Ramadan saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bertahanus atau menyendiri di Gua Hiro, dan diakhiri dengan Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Dalam penurunannya, Al-Quran dibagi menjadi 2 periode. Yang pertama, periode Mekah, dan yang kedua adalah periode Madinah. Periode Mekah berarti ayat-ayat Al-Quran turun ketika sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Surat-surat dalam periode Mekah disebut dengan surat Makkiyah. Biasanya, suratnya berupa ayat-ayat pendek dan berisi tentang ketauhidan serta kaidah keagamaan. Sedangkan dalam periode Madinah berarti ayat-ayat Al-Quran turun ketika Nabi Muhammad sudah hijrah di Madinah. Ayat-ayat atau surat-surat yang turun pada periode Madinah disebut dengan surat Madaniyah. Biasanya berupa ayat-ayat panjang dan berisi tentang masalah sosial atau muamalah. Nah, tadi kan kita udah bahas nih mengenai definisi Al-Quran, sejarah Al-Quran, dan periode turunnya Al-Quran bareng Kak Dewi. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kelebihan dan keistimewaan Al-Quran, nama-nama lain Al-Quran, dan isi pokok Al-Quran. Kita mulai dari kelebihan dan keistimewaan Al-Quran. Kelebihan dan keistimewaan Al-Quran yang pertama yaitu terpeliharanya kemurnian dan keutuhan Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, apabila kita membaca Al-Quran, sama saja kita sedang beribadah, senilai dengan kita beribadah. Yang ketiga, Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Yang keempat, keindahan bahasa dan redaksi Al-Quran tidak tertandingi oleh kitab manapun. Dan yang kelima, Al-Quran sebagai obat penawar hati. Selanjutnya yaitu mengenai nama-nama lain dari Al-Quran. Nama-nama lain dari Al-Quran yang pertama yaitu Alkitab, artinya kitab atau buku. Yang kedua, Al-Furqan, artinya pembeda. Yang ketiga, Al-Zikrul, artinya pengingat. Yang keempat, Al-Huda, artinya petunjuk. Yang kelima, An-Nur, artinya cahaya. Dan yang keenam, Al-Bayan, artinya penerang atau penjelas. Gimana? Hafal kan teman-teman? Selanjutnya, isi pokok Al-Quran. Isi pokok Al-Quran yang pertama yaitu akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga muamalah, yang keempat akhlak, yang kelima sejarah, dan yang keenam syariat. Selanjutnya pokok-pokok pembahasannya akan dibahas bareng Kak Risma. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah pembukuan Al-Quran. Pada masa Nabi Muhammad SAW, ayat-ayat yang turun secara bertahap ditulis pada papan-papan kulit domba atau pelepah kurma dan dihafal. Sesudah Nabi wafat, setelah perang Yamamah, Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit sebagai ketua untuk membukukan Al-Quran. Pada saat itu banyak penghafal Al-Quran yang wafat
Kemudian pada masa Khalifah Utsman bin Affan menyusun Al-Quran kembali, disempurnakan dan diseragamkan ke dalam beberapa mushaf yang dikenal dengan mushaf Utsmani. Naskah itu dikirimkan ke Makkah, Suriah, Kufah, dan Basarah, satu lagi disimpan di Madinah. Baik, selanjutnya materi tentang perilaku dan hikmah beriman kepada kitab Allah. Yang pertama, memiliki rasa hormat dan menghargai kitab suci. Yang kedua, selalu berusaha menjaga kesucian dan membela kitab suci. Yang ketiga, mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, meningkatkan keimanan kepada Allah. Yang kelima, hidup manusia menjadi tertata karena hukum yang ada di dalam kitab-kitab Allah. Sekian materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.